Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Teman Sebangku. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang ketiga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kemudian sosok itu perlahan duduk persis di samping sambil memainkan bonekanya. Ingat ya, kepalanya nunduk aja, jangan nengok Rama. Lu boleh main di situ, tapi jangan ganggu Rama belajar, ujarku. Karena di bangku paling belakang hanya aku yang duduk di sana dan ditemani oleh sosok tersebut. Meskipun dia baik, tetap saja diri ini takut, hanya saja aku diwajibkan untuk belajar di sekolah. Sesekali aku melihat tangannya yang berwarna agak putih membiru pucat. Jika tersentuh oleh lengannya, serasa dingin. Coba tangan kiri kalian masukkan ke dalam kulkas selama 1 menit saja. Lalu tangan kiri kalian sentuh dengan tangan kanan. Seperti itulah dinginnya tubuh sosok itu. Sosok itu pun mempunyai aroma yang tidak enak, seperti bau amis darah di sekujur tubuhnya. Meskipun begitu, si Rama kecil tidak begitu saja muntah. Kecuali bau aroma pocong dan kuntilanak yang mempunyai bau busuk seperti bangkai. Kemudian bel istirahat pun berbunyi. Rama, sini kamu, ucap guru yang berada di kantor. Kemudian aku menghampiri guru dan masuk ke kantor guru. Kamu ini anak nakal ya, buang sampah sembarangan, ujarnya. Saya nggak buang sampah sembarangan pak, jawabku. Kemarin petugas kebersihan lihat donat di jendela kaca dan di laci dalam kelas yang sudah dikerumuni semut, ujarnya. Ucapku. Saya apa Rama? Selama 1 minggu kamu dihukum menyapu kelas saat istirahat sekolah, ujar Pak Guru. Iya Pak, jawabku. Ya sudah, kamu kembali ke kelas dan ambil sapu di sana, ujarnya. Lalu aku keluar dari kantor dan menyapu kelas yang sedang ramai temanku bermain di sana. Lalu menuju ke bangku pojok kanan dan mengambil donat yang tadi pagi aku taruh di sana. Karena kupikir waktu itu sosok itu belum makan. Lalu aku bawa ke laci bangku belajarku. Emang enak dihukum guru, teriak salah satu teman saat aku sedang menyapu kelas. Aku hanya diam sambil melanjutkan menyapu. Yang aku pikirkan saat itu, nilaiku pasti jelek di rapot. Pasti diomelin orang tua. Rama gak bisa ranking 1 om, gumamku. Bel jam pelajaran pun berbunyi. Lalu aku kembali ke bangku belajar. Sosok itu masih di sana, masih memainkan boneka. Rasa takut agak sedikit hilang karena memikirkan nilai sekolah. Lagi pula sosok itu hanya menundukkan kepalanya dan tidak memperlihatkan wajah seramnya kepadaku. Nih donatnya, dimakan ya. Kalau nggak dimakan, nanti Rama diomelin guru, ucapku dengan polosnya, sembari mengeluarkan donat di laci. Donat itu pun diraih oleh tangan pucatnya. Kemudian sosok itu mengembalikan donatnya kepadaku. Kenapa dibalikin donatnya? Lu nggak mau ya? Ya udah, nanti dibawain bihun deh. Mau pakai sambel apa enggak? Tanyaku. Sosok itu hanya menggelengkan kepalanya. Oh, nggak pakai sambel ya? Ucapku, sembari mengeluarkan buku pelajaran. Aku baik karena bertujuan agar sosok itu tidak mengganggu belajar, meskipun rasa takut selalu menyelimuti diri. Tidak lama kemudian sosok itu perlahan menghilang menembus tembok kelas. Aku bisa belajar sampai usai sekolah dan pulang. Di keesokan harinya, aku meminta nenek untuk membelikan bihun tanpa sambal. Setibanya di kelas, aku siapkan bihun untuknya di bangku pojok kanan. Rama, ngapain kamu taruh makanan di bangku sana? Ucap guru dari luar kelas. Ternyata dia melihat aku menaruh bihun. Enggak bu, saya mau makan di sini kok bu, jawabku sambil memakan bihun itu. Pada saat itu bel jam pelajaran belum berbunyi.
Setelah selesai makan, lalu aku kembali ke bangku. Yah, dia pasti marah bihunya Rama makan, ucapku dalam benak. Jam pelajaran pun sudah dimulai, namun sosok itu tidak muncul. Aku bisa fokus belajar tanpa ada rasa takut. Tiba-tiba, dari depan terlihat dua buah mata menyala. Seolah sedang mengintip dari luar kelas, tepat di jendela tempat guru duduk. Itu apa? Ucapku sambil menunduk. Bu, teriakku. Iya, kenapa Rama? Jawabnya. Ada matanya tuh di belakang, ujarku. Ya, ibu kan memang punya mata. Kalau tidak punya, bagaimana bisa melihat? Kamu ini ada-ada saja, Rama. Sudah, kamu belajar kembali. Kamu mau ibu kurangi lagi nilai kamu, ujarnya. Teman-teman hanya tertawa. Padahal ada mata orang tadi. Emang guru nggak lihat ya? Aku berbicara sendiri. Sedangkan kelasku itu diapit oleh kamar kecil yang jarang sekali dipakai murid. Kantor guru pun terlihat dari ruang kelasku. SDN 10 pagi wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Itulah saksi bisu dan nyata kejadian yang aku tulis saat ini. Jangan dilihat matanya Rama, jangan, dia jahat. Terdengar jelas bisikan menggema di telingaku. Aku hanya melihat kanan kiri ke atas dan belakang. Suara siapa itu? Ucapku sambil mangap, karena bingung sosok itu berada di mana. Lu yang Rama kasih boneka kan? Lu di mana? Jangan nakutin Rama. Sembari mengamati setiap sudut kelas. Hujan pun mulai turun dari langit hingga suara petir terdengar. Suasana pun makin mencekam untukku. Bel istirahat berbunyi dan beranjak mengambil sapu, saatnya menyapu ruang kelas. Aku tidak berani menyapu di daerah bangku guru, karena sebelumnya aku melihat kedua cahaya menyala dari sana. Dan hanya menyapu sebagiannya saja. Sedangkan teman-temanku sedang berkumpul duduk saling merapat, menggeserkan bangku seperti membuat lingkaran. Karena takut akan suara petir di luar sana, sembari memperhatikanku saat menyapu kelas. Namun saat aku menyapu di bangku pojok kanan, terlihat kembali dua buah cahaya merah dari luar jendela kelas, seperti memandangku. Bunyi bangku tergeser dengan sendirinya, berbarengan suara petir di luar sana. Sontak saja aku kaget dan lari menuju ke arah temanku karena takut. Lu ngapain di sini? Sana pindah ke bangku lu aja, ucap salah satu teman. Dan akhirnya mereka mengusirku. Rama takut, gumamku. Kemudian sosok itu muncul di pojok kiri. Perlahan aku mendekatinya karena memang di sanalah bangkuku. Lu nggak jahat kan ya? Rama takut soalnya. Rama lihat tadi ada mata menyala, ucapku dengan lugu. Dasar aneh, ngomong sama siapa lu? Ucap salah satu teman sekolah. Karena mereka semua memperhatikanku sedari aku beranjak dari sana. Namun aku menghiraukan ucapannya karena lebih fokus ke diri sendiri. Sosok itu hanya memainkan badannya ke kiri dan ke kanan sambil menundukkan kepalanya. Jangan dilihat Rama, dia jahat, aku juga takut, ucapnya dengan nada yang berat saat aku duduk di bangku. Sama, Rama juga takut sama lu, sama mata yang merah juga, jawabku sambil menutup muka dengan tas. Rama jangan takut, Intan baik kok, ucap sosok tersebut. Intan, benakku. Namanya Intan ya, saya Rama, kita kenalan ya, ucapku dengan polos sembari menyodorkan tangan. Tapi dengan cepat tanganku kembalikan ke posisi awal karena sadar dia bukan manusia. Emangnya Intan orang, kok namanya Intan? Tanyaku. Aku bukan orang Rama. Rama gak usah takut sama Intan. Intan baik kok, jawabnya. Tapi Rama takut kalau diliatin sama Intan. Matanya serem, makanya nunduk aja ya. Rama minta maaf. Bihunya Rama makan, soalnya takut diomelin guru, ucapku. Sosok Intan pun hanya terdiam sambil menggoyangkan badannya. Tidak lama aku mengintip dari celah tanganku. Sosok Intan sedang memandang ke arah pojok kanan. Saat aku alihkan pandangan ke arah pojok kanan, ternyata sosok berbulu seperti kera di sekujur tubuhnya, mempunyai taring membengkok dari bibirnya. Ada tanduk di kepala kirinya. Kuku yang agak panjang berwarna hitam dop.
Itu apa? Ucapku dalam hati sambil menutup mata. Dan Rama takut, suruh dia pergi, ucapku. Setelah itu suara petir pun terdengar keras di telinga. Lampu kelas seketika mati, kedua sosok itu pun menghilang. Kemudian di tengah kerumunan siswa di sana, terdengar seperti salah satu siswa sedang menangis dengan nada keras. Dia jahat, ucapnya yang aku dengar. Sedangkan aku tetap pada posisi karena agak gelap pada saat itu. Dan siswa tersebut dibawa ke kantor guru. Anak-anak, kita pulang lebih awal hari ini ya, ucap guru. Dalam gelapnya cuaca, aku coba jalan ke samping kelas, mencari Intan karena khawatir dia dijahati oleh sosok yang sangat seram itu. Intan, kamu di mana? Jangan nangis ya, ucapku dalam hati, sembari membawa bambu bekas pagar kantin. Kemudian sosok yang menyeramkan muncul dari arah ruangan kamar kecil. Lalu aku berlari keluar sekolah dari arah samping. Dahulu sekolahku itu belum ada temboknya di samping kelas, jadi bisa menyeberangi genangan air selokan di sana meski dari bambu. Saat berjalan di atas bambu, aku pun terpeleset dan terjatuh ke selokan karena licin. Aku pun menangis. Kemudian orang dewasa yang sedang melintas mengangkatku dari selokan. Baju sekolah kotor dan bau. Saat di perjalanan, aku ditertawakan orang lain. Hingga sampai rumah pun, aku diomelin orang tua. Dan aku izin tidak masuk sekolah karena sakit di esok harinya. Nilai Rama jelek, si Intan pasti dijahatin setan itu. Tersimpan dalam benak saat sedang berbaring lemas di kamar. Coba bacain doa aja nanti. Tapi baca doa apa? Rama kan bukan Power Rangers, gak punya kekuatan. Oh ya, kemudian keesokan harinya aku berangkat ke sekolah. Tidak lupa juga untuk membawa bihun untuk Intan. Karena kasihan, sosok Intan pasti belum makan dari kemarin, pikirku saat itu. Saat tiba di kelas, aku menyiapkan bihun di laci bangku, berharap Intan memakannya. Saat jam pelajaran dimulai, aku merasakan kehadirannya, karena sudah hafal dengan aroma dan ciri khas sosok Intan. Nih, bihunnya di laci, sama ini lu pakai ya, ucapku dengan berbisik sambil memalingkan muka, karena memang masih takut jika melihat matanya. Intan aku berikan topeng Power Rangers yang dibelikan oleh kakekku. Begitu pula aku menyiapkan topeng satunya dan pedang-pedangan terbuat dari plastik untuk melawan sosok hitam berbulu dengan wajah yang sangat menyeramkan jika sosok itu datang. Sosok Intan hanya memandangi bihun dan memegang topeng pemberianku. Dipakai Intan biar lu gak takut sama setan itu, ujarku. Rama, jangan berisik, dasar orang gila, ujar temanku yang berada di depan bangkuku duduk. Aku hanya diam dan melanjutkan belajar sampai bel istirahat. Saat istirahat aku menyapu ruang kelas, karena masih takut jika menyapu di bangku guru. Aku hanya menyapu sebagian saja, kemudian duduk kembali ke bangku. Setannya takut kan kalau Rama bawa topeng, buktinya dia gak datang kan, ujarku. Kemudian Intan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bangku guru, yang sebenarnya mengarah keluar kelas yang tertuju ke kamar kecil. Aku hanya melihat tangannya yang putih memucat dengan seksama. Lalu perlahan tangan ini pun mencoba menyentuh lengan sosok Intan dengan jari telunjuk, seperti mencolek-colek lengan sosok Intan. Dingin Tan, Intan sakit ya? Ucapku dengan lugu. Nanti Rama beliin obat bodrek di warung ya, Rama juga beli bodreksin. Lalu bel sekolah pun berbunyi. Saatnya melanjutkan pelajaran sekolah. Sesekali memerhatikan sosok Intan yang berada persis di sampingku. Dia hanya memainkan bonekanya dan memandangi topeng pemberianku. Tidak lama kemudian sosok Intan mengangkat muka dan tatapannya tertuju ke bangku guru. Sementara aku bergeser sedikit ke kanan sambil menunduk. Karena memang aku takut jika melihat matanya atau jika Intan menatapku langsung. Saatnya baca doa. Berharap sosok hitam berbulu tidak terlihat oleh pandanganku. Aku mengeluarkan pedang yang terbuat dari plastik dari tasku dengan perlahan. Nintan, gebuk setannya pakai itu kalau dia nongol, ucapku dengan berbisik sambil memberikan pedangnya. Pandangan Intan pun tidak bergeser sedikit pun, tetap fokus sama apa yang dia lihat.
Entah apa yang Intan lakukan. Namun sosok hitam berbulu tidak muncul dari pandangan si Rama kecil yang lugu hingga jam pulang sekolah. Saat bel pulang, aku coba memberanikan diri ke arah samping kelas dengan memakai topeng Power Rangers dan membawa pedang plastik dengan gagahnya. "Keluar lu setan jelek," ucapku dengan sombongnya. Aroma tidak sedap aku rasakan. Pertanda sosok itu memang benar-benar ingin memunculkan diri. Kemudian sosok Intan berdiri sama persis seperti kemarin aku belajar di luar kelas. Intan tetap berada di sana sembari menundukkan kepala. Ucap sosok itu perlahan muncul dari dalam kamar kecil. Karena berhubung aku memakai topeng, jadi rasa takutku sedikit berkurang. Apalagi aku membawa senjata yang menurutku itu cukup melindungi tubuh ini. Ya, aku sambil lari dan memukul sosok menyeramkan tersebut dengan pedang plastik. Kemudian sosok itu hanya menghentakkan kakinya sambil menggeram. Tangan sosok itu mencoba meraih badan mungil Rama. Lalu dengan cepat aku melangkahkan kaki ke belakang. "Rama, lari, cepat!" ucap Intan dengan suara yang berat. Kemudian aku langsung lari menuju pintu belakang sekolah karena mengikuti perkataan sosok Intan. Lalu pulang ke rumah. Saat di perjalanan aku sedikit bangga karena sudah melawan setan walau hanya dengan pedang plastik. Dan mulai saat itu, si Rama mungil sudah mempunyai keberanian oleh sosok-sosok makhluk astral, meski hanya berani di siang hari saja. Setibanya di rumah, di malam hari pun, aku bercerita ke nenek. "Mbah, tadi siang Rama lawan setan pakai pedang ini," ucapku. "Emangnya ada setan di siang hari? Ngibul aja si Rama ini," jawab nenek. "Iya beneran mbah, tapi Rama disuruh lari sama setan juga," ucapku. "Katanya ngelawan setan, kok disuruh lari sama setan?" jawab nenek sambil tertawa. "Rama punya teman setan mbah, tapi baik setannya," ucapku. "Ngarang aja, sudah sana, mbah mau jahit baju orang," jawabnya. Terlihat nenek tidak percaya dengan ucapanku. Sedangkan aku kembali ke kamar sambil memeluk pedang plastik. Seolah aku terasa dilindungi oleh benda itu. Keesokan harinya aku berangkat sekolah, masih dengan melakukan hal yang sama seperti kemarin. Namun tidak membawa bihun. Setibanya di gerbang sekolah. "Rama, sini, masuk ke ruang guru," ucap guru. Kemudian jalan menuju kantor guru. "Ada apa bu?" tanyaku. "Kamu dilarang bawa mainan saat di kelas dan bermain saat sedang belajar. Sini, tasmu kasih ibu," ujarnya. Terlihat topeng Power Rangers yang aku berikan ke sosok Intan ternyata berada di meja kantor guru. Dan topeng beserta pedang yang aku bawa pun disita. "Sana, masuk ke kelas," ujarnya. Tasku pun disita. Kemudian aku masuk ke dalam kelas, menanti guru mengembalikan tasku. Jam pelajaran pertama pun dimulai. "Rama, sini nak," teriak guru. Kemudian aku menghampirinya. "Berdiri di situ ya," ujarnya. Guruku mengeluarkan buku yang berada di dalam tasku. Dan, "Kamu gambar apa ini Ram? Kok gambar manusia kakinya kaki ayam?" ujarnya. Serentak teman sekelas menertawakanku. Tidak luput aku juga ikut tertawa karena tidak bisa menggambar dengan benar. "Ambil tas kamu dan duduk kembali," ujarnya, sambil memberikan soal kepada murid. Gambar itu pun aku buang karena takut jika dilihat sosok Intan akan marah. Sementara Intan sudah berada di pojok kiri, tepat di samping kursi paling belakang. Semakin lama aku terbiasa oleh kehadirannya. Namun tetap saja jika didekati sosok Intan, auranya lebih berbeda hingga rasa takut itu muncul. "Rama gak punya pedang lagi, kamu main di situ aja ya, Rama mau belajar dulu," ucapku dengan lugu. Sosok Intan pun hanya memainkan kepala dan menggerakkan badannya saja. Hari demi hari pun kami lewati bersama. Teman-teman sekelas bermain dengan mereka, sedangkan aku bermain dengan sosok Intan. Seperti aku mempunyai duniaku sendiri di mata orang lain, yang pada dasarnya mereka hanya melihatku seperti melamun dan berbicara sendiri. Namun yang aku rasakan, aku mempunyai teman bermain yang baik,
meski berbeda alam. Tapi meskipun begitu, aku tetap saja merasa takut oleh sosok Intan. Sebenarnya sosok Intan ini menjagaku dari sosok yang berada di kamar kecil. Alam jin dan manusia sifatnya itu sama, namun lebih picik sifat manusia yang mempunyai banyak misteri dan batinnya. Beda dengan mereka yang jika memang porsinya dia jahat, ya sifatnya akan tetap jahat dan sebaliknya. Sosok Intan adalah jenis jin korin yang menyerupai manusia semasa hidupnya dahulu. Autor itu tertawa jika ada orang yang bilang sosok leluhur di alam jin. Kemudian manusia kolot berkata itu adalah leluhurnya dahulu. Sosok leluhur itu tidak ada, melainkan korin dan siluman yang berubah wujudnya sebagai sepuh ataupun kiai dan lain-lain. Karena nyawa manusia dan alam jin itu sudah berbeda. Aku pernah diajak untuk melihat makam yang mempunyai tubuh si sosok Intan. Lalu aku hanya berdoa sebisaku agar segala dosanya diampuni Sang Pencipta. Dan memang tugasnya korin itu sebagai mengingatkan kepada manusia yang masih hidup di alam dunia bahwa ada kehidupan setelah kematian. Intan jangan nangis ya, Rama doain buat Intan. Tapi Intan kepalanya harus tetap nunduk ya, soalnya Rama takut sama Intan, ucapku. Dia pun hanya menganggukkan kepala sembari menangis. Besok kita main lagi di sekolah ya, ucapku. Dahulunya aku juga belum tahu sosok Intan itu orang yang dikubur di sana. Yang aku tahu dia cuma setan, tapi baik. Yang sebenarnya hanya jin pendamping atau korin, ataupun kembaran kita semasa hidup. Rama, Intan mau pergi, ucapnya dengan nada berat. Pergi kemana Intan? Jawabku, kemudian sosok itu menghilang. Pikirku paling kembali ke kelas lagi. Kemudian aku pulang dari makam tersebut, karena takut juga ada beberapa sosok di sana. Keesokan harinya aku berangkat sekolah dan melakukan kegiatan belajar seperti biasanya. Tidak lupa juga sosok Intan menemaniku tepat di sampingku. Meskipun sudah sering bermain dengannya, si Rama kecil masih takut terhadap sosok Intan. Karena memang tidak seperti manusia biasa pada umumnya yang memiliki wajah menyeramkan, ditambah energi dari sosok tersebut yang selalu membuat tubuh Rama kecil bergidik. Sebenarnya Rama kecil itu takut, hanya saja terpaksa karena diharuskan untuk meraih dan mendapatkan ilmu pelajaran di sekolah. Sesekali saat di kelas, Rama kecil selalu mencolek lengan Intan. Intan, kalau Rama pulang sekolah, tidurnya jangan di luar ya kalau malam, biar nggak dingin badannya. Lagian kan ada setan galak di WC. Besok Rama bawain sarung ya, ucapku sambil melihat lengannya dengan seksama. Intan hanya diam sambil memainkan bonekanya. Sosok Intan juga gemar sekali menyanyi, meski hanya dengan suara berat, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Yang Rama tidak suka darinya itu ketika Intan memutarkan kepalanya. Karena Rama takut dan ngilu lihat dia memutarkan kepalanya. Intan jangan kayak gitu, Rama gak suka, dengan nada takut. Kemudian pada saat jam istirahat, Rama memanggil teman kelas hanya untuk mencoba apa yang Rama kecil rasakan itu sama atau tidak dengan teman kelas. Sini deh sebentar, coba berdiri di situ, ucapku. Mau ngapain Ram? Jawab teman kelas. Sebentar aja kok, nanti main lagi sama yang lain, ucapku. Lalu aku melihat lengan temanku bergidik sama seperti apa yang aku rasakan ketika Intan berada di sampingku. Merinding ya, ucapku. Iya Ram, udah ah, gue mau main lagi Ram, jawabnya sambil berlari menuju ke teman yang lain. Ucapanku benar, kalau Intan itu setan, pikirku pada saat itu. Tapi kenapa Rama sebut setan si Intannya marah? Padahal dia setan, tapi masih kecil setannya, ucapnya dalam benak. Kemudian aku bertanya, Intan, kalau udah gede pasti ada bulunya ya? Kayak yang di WC itu, serem mukanya, bulunya kan banyak. Intan, kalau udah gede jangan nakutin Rama ya, tanyaku dengan polosnya. Dia hanya menganggukkan kepalanya. Bicara soal sosok hitam berbulu, pernah takuti oleh sosok itu. Pada saat ingin buang air kecil di sana, karena sudah tidak tahan lagi. Dan temenin Rama ya, teriakku saat di kamar mandi.
Karena dulu Rama takut dengan gelap, dan lagi aura di sana itu sangat tidak enak, dan aromanya pun tidak sedap. Yang tercium olehku adalah bau amis yang menyengat dibanding bau pesingnya. Saat sedang buang air kecil, terlihat kerlip-kerlip dua buah cahaya merah dari sudut kaca jendela ventilasi. Dan seperti ada ular dari bawah yang mencoba mendekatiku. Karena agak gelap, di sana pencahayaannya pun kurang. "Ada ular!" teriakku saat masih buang air kecil. Lalu aku bergegas keluar dari sana sambil buang air kecil. Untungnya tidak ada siapa-siapa karena masih jam pelajaran. Terlihat tangan berbulu dengan kuku yang panjang menjulur dari bawah pintu WC. Kemudian aku langsung lari ke kelas karena takut. Di kemudian hari aku pun pernah dikejar oleh sosok tersebut. Dikarenakan aku melempar kertas ke arah WC. Sosok itu tiba-tiba muncul di depanku persis. "Rama, lari!" ucap Intan. Sosok itu membuka tangannya dan mengarah mukaku. Dengan ukuran tangan sampai 20-30 cm mungkin. Itu pada saat merenggangkan tangannya, karena jika diukur kepalaku sama tangannya melebihi kepala. Aku dikejar sampai ke pekarangan masjid samping sekolah, kemudian dia menghilang. Sosok Intan sepertinya tidak berani melawan sosok itu. Intan hanya bisa memperingatiku saja, tanpa membantu sedikit pun. Aku pernah berkata, "Intan, kalau Rama ditakutin jangan diam saja, bantuin Rama, Rama kan takut sama setan," ucapku. "Intan juga takut sama itu Rama," jawabnya sambil menunjuk ke arah kamar kecil. Hari semakin berganti, dan nilai rapotku anjlok. Tanpa dapat ranking, malah mendapat nilai merah. Namun hasil berikutnya cukup membanggakan, meski tidak bisa ranking 1 hingga kenaikan kelas 6. Dan di kelas inilah kelas paling horor untukku, karena aku duduk tepat membelakangi WC, hanya dihalangi tembok saja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.